Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qawlin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita lanjutkan tausiah kali ini menyambung cabang iman yang ke-38, yaitu merupakan suatu kewajiban dari Allah untuk seorang muslim wajib menghindari memakan, meminum, dan mempergunakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal ini telah diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang intinya bagi seorang muslim wajib menjauhi memakan dan meminum ataupun memakai sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian semua memakan harta-harta antara kalian dengan diperoleh dengan cara yang tidak hak. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, perlu kita ketahui asbab nuzul daripada surat Al-Baqarah ayat 188 ini pernah di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang saudara yang mempunyai sengketa masalah tanah, yang mana tanah ini adalah warisan dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Kakaknya sudah kebagian, adiknya pun sudah kebagian. Tapi di antara keduanya ada orang yang rakus, yaitu kakaknya. Kakaknya ini hartanya habis, dipakai judi, dipakai membeli minuman keras. Karena dia sudah jatuh miskin, akhirnya si kakak ini merampas dan mengakui ada sebidang tanah masih dimiliki oleh kakaknya. Sedangkan tanah tersebut sudah berhak diwariskan oleh ibu dan ayahnya kepada adiknya. Kebetulan adiknya ini adalah hidupnya sangat mujur, bisa menjaga harta pusaka warisan daripada kedua orang tuanya. Ini tandanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena si kakaknya ini sudah mengakui tanah adiknya, sudah ditanami, bahkan sudah digadaikan kepada yang lain. Adiknya ini tidak berdaya. Kenapa? Melihat tingkah laku kakaknya ini berwatak keras. Akhirnya adiknya ini melaporkan hal tersebut karena tanah miliknya diakui oleh kakaknya. Berangkatlah keduanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakanlah kejadian yang telah terjadi di antara mereka berdua, yaitu masalah sengketa tanah. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi husifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Yang artinya, barang siapa yang mengambil tanah orang, jangankan 1 hektar, mengambil batas tanah orang cuma 1 jengkal tangan, maka di hari kiamat siksanya sangat berat, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dasar bumi yang ke-7. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Maka berhati-hatilah apabila kita punya kebun, batasnya sudah ada, patoknya sudah ada, sehingga patok orang lain itu kita pindahkan dengan harapan memperluas tempat kita.
Itu di hari kiamat, Masya Allah, siksanya sangat luar biasa. Setelah mendengar hadis ini, si kakaknya mengakui kesalahannya. Wahai Rasulullah, saya telah mengakui kekeliruan. Tanah itu betul milik daripada adik saya. Tapi saya akui karena harta warisan yang diwariskan oleh ayahanda saya kepada saya telah habiskan untuk berjudi. Maka sekarang saya kembalikan sebidang tanah itu karena memang itu adalah betul-betul milik adik saya. Setelah mendengar hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ancamannya sangat berat bagi orang yang mengambil tanah orang lain dengan cara yang tidak benar. Karena kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itulah asbab nuzul daripada surat Al-Baqarah ayat ke-188. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, akhirnya si kakaknya minta maaf kepada adiknya dan segala apa yang telah dilakukan oleh kakaknya. Tanah adiknya ini sudah ditanami, maka segala hasil daripada tanah tersebut sudah dimakan oleh kakaknya dan adiknya merelakan untuk dihalalkan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jangan sekali-kali hidup kita itu selalu merugikan orang lain. Karena semakin banyak orang yang dirugikan oleh tingkah laku kita, dikhawatirkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita ambil contoh kesolehan daripada salah satu madhab imam fikih nomor 1, yaitu Imam Abu Hanifah. Hebat-hebatnya Abu Hanifah dalam hidupnya tidak mau merugikan orang lain. Pernah suatu ketika beliau itu meminjamkan uang kepada seorang majusi. Majusi itu berarti orang yang agamanya menyembah api. Lalu pergilah Abu Hanifah untuk menagih uangnya yang dipinjamkan kepada majusi. Saat beliau menagih hutang, menghampiri rumah majusi ini kebetulan musim hujan, sehingga beliau itu terpleset jatuh sehingga tanahnya kena tangannya. Dengan tidak disengaja, kaki dan tangan dari tanah becek kena kepada dinding rumah majusi. Akhirnya kotor dinding rumah majusi ini karena kena tangan Abu Hanifah yang kena tanah becek tadi. Lalu Abu Hanifah menghampiri orang majusi itu. Wahai majusi, beberapa hari ke belakang saya akan meminjamkan uang kepadamu dan sekarang saya ingin menagihnya, kata Abu Hanifah. Lalu si majusi ini membayar utang kepada Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, terima kasih, ini hutangmu sudah dilunaskan. Tapi uang ini saya kembalikan untuk kamu. Maka majusi itu bertanya, mengapa uang sebanyak ini diberikan lagi kepada saya? Kan saya mau bayar utang. Kata Abu Hanifah, dalam hidup saya tidak mau merugikan orang lain. Saat aku datang ke rumahmu, aku terpeleset di belakang rumah, sehingga tanah becek yang aku injak kena tangan dan kena kakiku. Dengan tidak disengaja, dinding rumahmu yang di belakang, lihat saja nanti olehmu, kotor akibat saya jatuh. Maka uang ini saya kasihkan untukmu. Masya Allah. Itu hebat-hebatnya Abu Hanifah. Hidup tidak mau merugikan orang lain. Lain halnya dengan orang sekarang. Sudah nagih, membentak-bentak, memukul orang yang ditagih. Itu harus dilunaskan. Bercerminlah kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ketika menagih tidak mau merugikan orang lain. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kedua kisah tadi yang telah dibahas dalam tausiah ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.